Memasuki paruh kedua tahun 2021, ada beberapa tema yang menjadi topik utama perekonomian global, yaitu neutral Fed, transitory inflation, cyclical expansion, dan rise of Delta. Neutral Fed, ekspektasi kenaikan Fed rate lebih cepat, wacana tapering semakin mengemuka. Transitory inflation, efek low base, terhambatnya rantai pasokan, program bantuan sosial Amerika Serikat yang berakhir di September. Cyclical expansion, pembukaan kembali ekonomi, pemulihan perdagangan global, meningkatnya harga komoditas. Rise of Delta, kekhawatiran baru terkait penyebaran COVID-19 varian Delta di berbagai belahan dunia. Mari kita bahas mendalam. Neutral Fed, langkah awal normalisasi kebijakan. Dalam rapat FOMC Juni, terjadi pergeseran pandangan The Fed atas kesinambungan pemulihan ekonomi. Ditandai majunya ekspektasi kenaikan suku bunga pertama dari sebelumnya tahun 2024 menjadi 2023, serta kenaikan proyeksi inflasi dan pertumbuhan PDB 2021 walaupun bersifat sementara dan akan mengalami normalisasi tahun depan. Majunya ekspektasi kenaikan suku bunga juga diperkirakan dapat mempercepat pengurangan pembelian aset atau tapering. Meskipun demikian, reaksi pasar cenderung netral dan stabil menghadapi sikap The Fed yang lebih hawkish dalam FOMC meeting bulan Juni. Kondisi ini menunjukkan pasar sudah mengantisipasi kebijakan pengetatan atau tightening policy bank sentral yang lebih cepat dari ekspektasi sebelumnya. Sejak FOMC meeting berakhir, imbal hasil US Treasury 10 tahun relatif stabil dan pasar saham dengan cepat kembali berbalik arah serta menguat. Transitory inflation, lonjakan dari sektor reopening ekonomi. Inflasi Amerika Serikat melonjak ke level 0,6% month on month atau 5,0% year on year di bulan Mei, melebihi ekspektasi. Namun, lonjakan tersebut lebih disebabkan oleh kenaikan harga pada komponen inflasi yang bersifat sementara karena faktor pembukaan kembali ekonomi seperti penyewaan mobil, tiket pesawat, dan sektor jasa lainnya. Di lain pihak, sikap The Fed yang beralih lebih hawkish juga membuat ekspektasi inflasi Amerika Serikat jangka panjang menuju arah stabilitas, tidak terus naik. Global Cyclical Expansion, menguntungkan negara berkembang dan Asia. Pasar negara berkembang cukup resilien merespon perubahan sikap The Fed, di mana outflow yang terjadi relatif terbatas dan arus dana asing kembali mengalir ke negara berkembang pasca rapat FOMC berakhir. Daya tahan pasar Asia dan negara berkembang juga didukung oleh tren perbaikan harga komoditas dan aktivitas perdagangan global yang positif bagi kawasan Asia dan negara berkembang. Rise of Delta, mutasi varian COVID-19. COVID-19 varian Delta yang pertama kali diidentifikasi di India diperkirakan akan menjadi varian yang dominan di dunia. Saat ini telah ada di 92 negara karena kemampuan penularan yang lebih cepat. Di Inggris, 99% kasus baru merupakan varian Delta. Pasar domestik. Arah perekonomian Indonesia di masa pandemi semakin membaik. Masuk ke kondisi pasar domestik, beberapa indikator ekonomi yang bahkan sudah melampaui level sebelum terjadinya pandemi di tahun lalu menegaskan sinyal pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan tumbuh moderat di kuartal kedua, tumbuh kurang dari 7%. Besarnya akan sangat bergantung pada dampak meningkatnya penyebaran pandemi di bulan Juni. Namun sayangnya, peningkatan tajam laju peningkatan kasus harian COVID-19 membuat momentum pemulihan ekonomi berpotensi terhambat. Mobility Index menunjukkan penurunan di beberapa minggu terakhir sejalan dengan kekhawatiran masyarakat serta diberlakukannya PPKM darurat. Percepatan program vaksinasi menjadi fokus mitigasi pandemik. Sejauh ini, pemerintah telah mengamankan 477 juta dosis vaksin. Kontrak pasti untuk melakukan pembelian vaksin yang cukup untuk kebutuhan 216 juta orang. Pemerintah menargetkan vaksinasi kepada 181 juta orang, yang adalah 100% populasi berusia lebih dari 18 tahun pada Maret 2022.
Pasar finansial. Kinerja pasar finansial domestik tetap terjaga. Pasar finansial domestik melewati berbagai rintangan dan sentimen pasar baik dari dalam maupun luar negeri di akhir Juni 2021. Pasar saham dan obligasi berhasil menguat tipis. Pasar saham mencatatkan kinerja positif 0,11% dan pasar obligasi sedikit lebih unggul tercatat menguat 0,84%. Lalu bagaimana ke depannya di paruh kedua ini? Pasar saham. Pemulihan sentimen ditopang ekspektasi katalis positif di paruh kedua 2021. Optimisme lebih tinggi pada pertumbuhan laba perusahaan tahun 2021. Meningkatnya exposure new economy dapat meningkatkan daya tarik dan aktivitas perdagangan di pasar saham. Tren pelemahan US dollar mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan sentimen pasar finansial domestik. Meningkatnya harga batu bara dan minyak sawit berdampak positif terhadap daya beli masyarakat. Pasar obligasi. Pemulihan terjadi ditopang oleh membaiknya arus dana asing dan domestik. Berkurangnya tekanan jual, investor asing mulai membukukan pembelian bersih secara gradual. Potensi stabilitas nilai tukar rupiah yang dapat menopang pasar obligasi. Likuiditas domestik yang tinggi dapat mengurangi volatilitas pasar obligasi. Proyeksi kenaikan imbal hasil UST sudah diterima dan dikalkulasi oleh pasar. Namun ingat, ada resiko yang perlu dicermati. Dari sisi domestik, efektivitas penanganan pandemi dapat mempengaruhi panjangnya periode PPKM darurat. Selain itu, laju vaksinasi yang lambat juga menghambat normalisasi perekonomian. Dari sisi global, perubahan sikap dan kebijakan The Fed juga perlu diperhatikan, di samping kekhawatiran meningkatnya kembali kasus COVID-19.